berbakti pada orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali itu kebaikan kepada orang tua. Dibalasnya 2 kali, teman-teman. Tidak semua ibadah itu dibalas 2 kali. Contohnya apa? Contohnya sedekah. Saya ingatkan tentang sedekah. Apakah orang yang sedekah itu pasti ya kaya raya di dunia? Belum tentu, teman-teman. Khadijah sedekah tapi miskin sampai ketika meninggal dunia. Abu Bakar sedekah tapi miskin ketika meninggal dunia. Tidak setiap ibadah itu dibalas oleh Allah di dunia, tapi khusus keistimewaannya cuma satu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang tua, itu dibalas oleh Allah 2 kali. Teman-teman, dibalas di dunia juga dibalas di akhirat, yaitu di surga. Kenapa? Saking senangnya Allah ketika membersamai, ketika setiap anak kemudian dia berbakti kepada ibu dan bapaknya, maka balasan yang Allah berikan kepadanya itu 2 kali. Di dunia Allah akan berikan balasan, di akhiratnya Allah menambahkan dengan balasan yang jauh lebih indah. Sebagaimana sebaliknya, kata Rasulullah SAW, kalau kemudian ada yang durhaka kepada orang tua, itu balasannya 2 kali. Balasan yang pertama di dunia, balasan yang kedua di neraka. Makanya kalau ada orang durhaka sama orang tua, itu hutang. Kalau nggak dibayar hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa ya pekan depan. Tapi yang jelas sebelum kita mati, maka kalian harus membayar itu. Atas durhakanya kamu kepada orang tua, ketika kamu kemudian menorehkan luka kepada mereka, dibayar oleh Allah kontan. Kalau kamu memberikan luka itu, kamu akan dibalas oleh Allah kontan, menunjukkan kepada kita apa? Masya Allah, menunjukkan kepada kita itu hati-hati. Kualitas hidup itu tergantung bagaimana tingkat baktinya kita kepada orang tua. Makanya dalam Islam, dalam sunnah, para ulama mengatakan kesolehan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tua. Maaf teman-teman, kalau semisalkan kita jihad sekalipun, kalau jihadnya kita disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua, jihadnya itu pun tidak akan mudah memasukkan kita ke surga selama itu disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua. Mana dalilnya? Buka kitab Al-Habirnya Imam Al-Dahabi. Itu sampai Imam Al-Dahabi itu menerangkan tentang sebuah azhar yang diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Di depan surga, di atas neraka itu ada tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Bagi mereka yang jihad, ketika dia terbunuh di dalam dunia jihad, tapi sembari dia jihad, dia durhaka kepada orang tua. Kenapa nggak bisa masuk neraka? Karena neraka itu sejak pertama kali diciptakan Allah, itu sudah mewahyukan kepada neraka tidak bisa membayar darah yang pernah mati menetes untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Yang pintunya itu ada 8, yang diantara satu pintu ke pintu lainnya itu sejarak 40 tahun perjalanan. Karena sesungguhnya pintunya surga tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka kepada orang tua. Terus di mana dia berada? Ya, dia teronggok-onggok di situ dia, sampai nanti datang keputusan Allah untuk memberikan keadilan bagi mereka. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya orang itu paham kalau kemudian kita, kok sekarang tiba-tiba teman-teman itu hidupnya itu ruwet, tiba-tiba di kantor gak jelas masalahnya, gak selesai-selesai. Makanya kemudian itu kalau ada masalah yang bertubi-tubi datang ke kehidupan kita, kok gak kelar-kelar, coba cek teman-teman, kapan terakhir teman-teman menghubungi ibu kalian, menghubungi ayah kalian? Kapan teman-teman itu membahagiakan mereka sampai membuat mereka tersenyum? Kapan kalian menggenggam tangan bapak kalian, ajak ke tempat ibadah? Karena jawaban dari pertanyaan sederhana itu akan memberikan bukti bagaimana kualitas hidup kita, teman-teman. Bertengkar dengan orang tua, ruwet kalian, pasti hidup kalian ruwet demi Allah. Itu makanya muliakanlah orang tua, muliakan orang tua kalian, buat mereka